Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih bertemu kembali dalam perkuliahan daring di pagi menjelang siang hari ini ya. Baik, untuk materi kita pada pertemuan yang ke-7 ini ya. Pertemuan yang ke-7. Di minggu depan kita masuk ke ujian ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ujian tengah semester, saya akan memberikan tugas ya, tugas atau bahan tugas yang nanti dapat rekan-rekan jadikan untuk bahan ujian tengah semester kita. Nah, materinya apa? Materi untuk tugas ujian tengah semester yang nanti dapat dikerjakan pada minggu ini, yaitu kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas jenis barang ya. Kemudian kita sambung dengan form produk. Nah, jadi seperti ini materinya ya. Nah, seperti yang dapat rekan-rekan lihat di layar monitor masing-masing, di situ ada satu buah form yang nanti kita tambahkan ya. Kita tambahkan ke dalam project ya, ke dalam project yang minggu kemarin atau di pertemuan-pertemuan awal itu sudah kita buat projectnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Nah, produk ini itu untuk apa? Nah, kalau kemarin jenis itu kita gunakan untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan termasuk mulai golongan, jenis. Nah, kalau golongan itu kelompok ya, kelompok utamanya ya, kelompok utamanya. Kelompok utamanya itu nanti masuk di form golongan. Nah, sub kelompoknya itu kemarin kita masukkan ke jenis ya, ke form jenis. Nah, sekarang ini terkait dengan nama-nama produk ya, jadi nama-nama produk yang telah kita kelompokkan di jenis barang kemarin ya, saya contohkan. Nah, ini yang jenisnya. Sekarang saya contohkan untuk yang produk. Jadi ini ada kaitannya ya. Jadi masih ada kaitannya antara golongan, kemudian jenis. Ya, sekarang form produk ini masih satu bagian ya, masih satu bagian dari pendataan barang. Nah, nanti ada form barang sendiri. Nah, di form barang pun kita akan menghubungkan dari data golongan, data jenis, dan data produk. Itu masuk dalam satu kelompok lagi, masuknya di data barang. Nah, jadi untuk membuat satu pendataan barang, kita membutuhkan beberapa tahap input data awal, yaitu kemarin dari golongan, kemudian jenis. Nah, sekarang yang kita akan buat yaitu form produk. Ya, form produk ini yang akan kita buat. Ya, jadi nanti kita akan membuatkan form untuk mendata data-data produk. Nah, data produk itu seperti apa? Nah, data produk itu bisa disebut juga seperti merek ya. Merek. Ya, merek barang. Ya, seperti contoh di sini ya, mohon maaf saya menyebut merek, ada Philips, kemudian Wing, ada Unilever dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa bentuk produk ya, bentuk produk yang nanti dapat kita data. Sehingga nanti di pendataan barang kita bisa mencari produknya miliknya Philips itu apa saja, produknya Indofood itu apa saja. Nah, nanti kita bisa mencari
berdasarkan kelompok-kelompok ini tadi, berdasarkan kelompok dan subkelompoknya. Nah, dan penomoran ya, dan penomoran atau pengkodean untuk membuat kode produknya pun ini nanti berdasarkan yang pertama ya, berdasarkan data golongan, berdasarkan data jenis. Baru nanti dia akan memunculkan kode produk. Ya, kode produk ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan urutan. Nah, contoh ini ya, LRT. LRT ini ada dua produk. Ada dua produk, maka di situ nanti akan memunculkan produk-produk. Nah, seperti minuman, golongan minuman. Ini nanti akan menampilkan daftar produknya juga ya. 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 Ini. Jadi minuman ya, minuman ini juga akan menampilkan datanya sesuai dengan jumlah. Ya. Berarti golongan ini kan ada 001 itu apa? Berarti jenisnya masuknya jenis apa? Apakah minuman ringan? Apakah minuman ini dengan jenis 001? Ya, yang jenisnya 00, golongan minuman jenis 001 itu nanti akan urut 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah, kalau misalkan MNM titik 002, nah, ada tidak MNM 002? Kalau tidak ada maka dia akan kembali ke 001. Jadi seperti ini ya, minuman misalkan minuman. Nah, kebetulan di sini minuman hanya jenisnya 001, MNM 001. Maka di kode produk pun dia akan memunculkan nomor ke-5 ya, atau urutan ke-5 ya, otomatis ya. Ya, coba saya cari yang nah, ini bahan makanan pokok. Nah, ini kan ada dua ya. Nah, beras. Nah, beras ini baru 1. Kemudian gula juga baru 1. Ya, berarti untuk jenis beras itu belum ada. Nah, produknya apa? Produk untuk beras. Ya, nanti kita isikan, misalkan perusahaannya apa ya? Bisa dibilang atau bisa disebut di pendataan data produk ini kita bisa menyebutkan merek ya, merek dari produk tertentu atau juga nama perusahaannya ya, nama perusahaan ya. Ini jenis beras. Nah, nanti nama beras pun ada macam-macam, beras C4 atau nama barangnya ya. Berarti nanti kalau kita sudah pendataan barang itu masuk di nama barang yang sebenarnya yang tertera di label ya, di label barang gitu. Nah, prosesnya tidak jauh berbeda dengan jenis ya, tidak jauh berbeda dengan jenis, tetapi nanti ada pengelompokan. Nah, bisa dilihat ya, rekan-rekan nanti bisa melihat di sini kalau saya memilih ya, jadi di jenis ini awalnya kosong ya, awalnya kosong ya. Combo jenis akan terisi datanya sesuai dengan golongan yang saya pilih ya, misalkan mie instan, golongan mie instan. Oh, ini ada mie instan, jenisnya mie instan ya, atau misalkan golongan produk atau data golongan ini mie kan masuknya di bahan pokok makanan ya misalkan, atau makanan pendamping atau apa ya, nanti kan bisa dibuatkan. Atau nah, ini sudah masuk kalau di keterangan ini sebenarnya sudah masuk di
data barang ya. Seharusnya cuman apa ini misalkan saus gitu ya, jenisnya saus. Jadi kalau saya memilih dari golongan, data jenis akan terisi sesuai apa yang ada di pilihan data golongan. Ya, akan terisi sesuai pilihan yang ada di data golongan. Ini logika yang pertama, ya, atau alur sistem yang pertama dari pendataan data produk di sini, ya, data produk. Nah, ini nanti saya tidak mencontohkan atau saya tidak menunjukkan kode programnya seperti apa. Tapi logikanya itu tidak jauh berbeda dengan jenis barang kemarin ya, dengan jenis barang. Tetapi nanti teman-teman menambahkan ini, ya, menambahkan kalau jenis ya di form jenis kemarin kan hanya ada combo jenis. Ya, ini ya. Maaf, hanya ada combo golongan. Saya milik golongan, kode jenisnya terisi otomatis. Tetapi di sini nanti akan ada tambahan lagi. Ya, akan ada tambahan lagi yaitu berupa combo jenis. Ya, combo jenis ini nanti data kombonya akan terisi secara otomatis. Ya, terisi secara otomatis dari apa yang saya pilih di sini. Ya. Nah, baru nanti begitu saya memilih data jenis, kode produk ini akan terisi secara otomatis. Ya, terisi secara otomatis nomor urut penggabungan antara kode golongan, ya ini penggabungan antara kode jenis dengan kode produk urutannya. Jadi seperti ini ya, jenis LAL.001 ini adalah kode jenisnya, ya, miliknya jenis barang ya, kode jenis. Nah, baru nanti ditambahkan untuk nomor urut kode produk. Jadi LAL001 ini untuk miliknya data jenis atau kode jenis. Kemudian 002 berarti di situ sudah ada jenis barang untuk nama jenisnya adalah perlengkapan arus lemah. Nah, nanti apa nama produknya? Misalkan ini selain Philip ada lagi apa Osram atau apa gitu ya. Nah, itu merek produknya. Normal ini untuk membatalkan ya, tombol normal ini untuk membatalkan. Nah, ini tombol baru, begitu diklik tombol baru nanti semua isian akan bisa digunakan kotak isian. Nah, khusus untuk kode produk ini text box-nya kita kunci ya, kita lock. Kita kunci dengan tujuan apa? Supaya kita tidak bisa mengisi data. Begitu juga dengan data golongan dan data jenis. Ini juga harus kita kunci ya, harusnya kita kunci biar tidak bisa diisi. Jadi nanti seperti ini. Ya, masuk di properties lock. Ya, locknya kita buat true. Kemudian text box jenis ini locknya juga kita buat true. Ya, sehingga nanti ya, text box golongan yang semula tadi bisa saya isi sekarang tidak bisa saya isi ya, terkunci. Nah, itu. Nah, sekarang saya jelaskan konsepnya. Ya, jadi golongan untuk mengisi data jenis ini berbeda ya, berbeda dengan di form jenis ya. Nah, kalau form jenis kan begitu saya memilih golongan, ini dia langsung membuatkan kode, buat kode ya, buat kode. CMP golongan klik, begitu saya klik di CMP golongan,
Kemarin kita mengambil datanya, kemudian kita mengambil nomor urutnya, ya, nomor urutnya. Nah, tapi untuk produk ini beda. Saya bukakan sekilas ya, sekilas untuk yang ini ya. Klik. Jadi begitu kita klik, ya, kita klik di sini tidak ada pemanggilan, ya, memanggil apa namanya ini, memanggil, membuat nomor urutnya tidak, tetapi di sini akan, ya, akan menampilkan, ya, menampilkan data jenis, ya, ya ini data jenis, menampilkan kombonya. Nah, kombonya nanti akan ditampilkan dengan membuatkan prosedur data jenis, ya, seperti ini, data jenis. Kita mengambil dari relasi, ya, relasi data, ya, kita mengambil dari relasi, dari tabel jenis dan tabel golongan. Nah, jadi kalau muncul, ya, daftar jenisnya muncul atau ditemukan, ya, ya, karena di sini where-nya berdasarkan kode golongan, ya, kode golongan yang terisi di dalam text box golongan. Ya, jadi secara logikanya di sini perintah query-nya, ya, perintah query-nya saya copy, ya, saya copy, saya masukkan ke ini, ke PHP MyAdmin, ya, saya buka PHP MyAdmin. Nah, ini saya bukakan PHP MyAdmin-nya dulu. Nah, localhost PHP MyAdmin. Nama database-nya kemarin kita pakai ini, ya, persediaan barang. Nah, saya masuk di tabel, ya, BRG produk. Ini ada yang kosong. Nah, sekarang saya tampilkan query yang saya copy tadi. Jadi query ini adalah akan kita gunakan untuk mencari data, ya, mencari data yang ada di dua tabel, yaitu tabel jenis dan tabel golongan, ya, tabel jenis dan tabel golongan dengan menggunakan script, ya, menggunakan script relasi, ya, relasi tabel. Where, nah, CMP golongannya ini saya ambilkan sebagai contoh yang ini tadi, ya, golongannya BHM, ya, misalkan golongannya BHM. Nah, ini saya ambilkan, ini saya isi manual BHM. Jadi diambilkan 3 digit. Ya, apakah ada di dalam relasi data ini yang golongannya adalah BHM, yang golongannya adalah BHM. Nah, ini saya eksekusi. Oh, ketemu di sini ada, di kode jenis sudah ada 2, kan, muncul BHM ada 2. Nah, data jenis ini nanti ya akan kita tampilkan ke dalam kombo, ya, akan kita tampilkan ke dalam kombo seperti ini, ya, BHM. Nah, ini dia akan muncul 2, BHM 001 dan BHM 002.
Sesuai dengan namanya, di sini ada nama jenisnya beras dan gula. Nama golongannya adalah pokok makanan. Ya, kode golongannya adalah BHM. Ya, jadi yang ditemukan datanya berdasarkan query, ya, berdasarkan query ini SQL-nya, oh ketemu, ya. Ya, berarti ketemu itu masuk di ya ini kondisi else. If EOF and BOF, then artinya ini jika data yang kita cari dari record set jenis, ya record set jenis ini diambilkan dari SQL ini ya. SQL record set jenis open SQL ya, yang ada di database. Ya, jika record set jenis kosong, maka tampilkan pesan daftar jenis untuk golongan ini tidak ada. Nah, data ini tidak ada. Ya, else, tetapi kalau ditemukan, nah, artinya seperti yang saya demokan di query di sini. Ini artinya jika ditemukan ya. Jika ditemukan, maka nanti akan ditampilkan ya. Tampilkan ya, combo jenis .clear, kita kosongkan dulu, kita clearkan dulu supaya nanti data yang muncul di dalam combo jenis itu hanya data yang sesuai hasil pencarian saja ya. Jadi yang muncul di combo itu hanya data yang sesuai hasil pencarian query di sini, hasil pencarian query-nya. Ditampilkan do until EOF ya, lakukan perulangan ya, lakukan perulangan selama atau sampai ya, sampai dengan ditemukan baris kosong ya. Ini akan dilakukan perulangan sampai ditemukan baris kosong. Nah, kalau dilakukan perulangan 1, 2, baris berikutnya, baris ketiga tidak ada, berarti perulangan akan berhenti ya. Nah, di sini cmp jenis .add item spasi record set jenis .fill ya. Ini sebenarnya adalah penulisannya seperti ini, rs jenis nah ini. Mengapa hanya diwakili dengan tanda titik ya, ini diwakilkan dengan tanda titik karena sudah saya sebutkan dengan menggunakan pernyataan with rs jenis ya. Ini sebenarnya sama, rs jenis ya, seperti ini .eof ya kan. Ini juga sama, rs jenis .bof then ya kan. Karena sudah ada with di atas, with rs, maka cukup dengan ya, menggunakan ini .eof ya kan, sudah keluar sendiri .bof. Ini juga sama, spasi ya, ini ada spasi ya, spasi .field. Fieldnya adalah kode jenis ya, kode jenis ya, dan ini ditambah atau digabungkan ya. Jadi digabungkan dengan tanda ini ya, garis lurus, ditambahkan dengan field nama. Sehingga apa? Sehingga nanti di dalam combo jenis ini munculnya ada dua. Ya, ada dua field, yaitu field kode dan field nama. Tapi begitu nanti kita klik jenis ya, yang terisi di dalam combo ini hanya kodenya saja ya. Dan nama ini akan terisi sesuai dengan nama yang ada di daftar combo. Ya, ini diambil, itu ya. Ya. Oke. Oke, baru nanti nah, ini record pertama ketemu move next. Move next ini menuju ke record yang berikutnya. Kalau sudah pada perulangan ini selesai menuju ke record yang pertama. And if ya, kita tutup.
Jadi di bagian tadi, di bagian golongan ini memanggil data jenis. Nah, kalau tidak dipanggil data jenis ya bisa sebenarnya ya. Ya. Nah, ini kita copy. Nah, kita copy. Sebenarnya kalau tidak ada dipanggil ya tadi ya, call data jenis tadi tidak dipanggil, pernyataan atau statement yang ada di prosedur data jenis ini kita tempelkan. Ya, kita masukkan di sini. Ya, di bawahnya ini. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya kan, keluar kan. BHM, nah ini juga keluar. Nah, baru yang berikutnya untuk pembuatan nomor urutnya itu berada di data jenis. Berada di data jenis. Nah, ini call buat kode. Rumusnya membuat kode ini sama seperti yang di ya ini ya. Cuman untuk jumlah ya, untuk jumlah dari jumlah digit ya, jumlah digitnya silakan ditambah disesuaikan dengan jumlah digit yang ada di sini. Nah, ini kan ada 7 ya. BHM ini 3.456 ya kan, ada 7 digit, diambil 7 digit ini untuk kode jenisnya. Nah, kalau sudah ketemu baru nanti nomor atau TXT kodenya diambilkan kode jenis sebanyak 7 digit tadi ditambah dengan nomor urutnya. Ini select bintang from-nya dari BRG product ya. Kalau yang form jenis kemarin, select bintang from-nya dari BRG golongan. Nah, sekarang kalau kita berada di form produk, kita mencari untuk membuat nomor urut kode produknya itu mencari berdasarkan yang ada di form produk. Itu ya. Oke. Nah, ini tombol simpan, tombol hapus, tombol keluar itu prosesnya sama seperti di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Jadi sekali lagi tampilannya nanti seperti ini. Nah, kalau edit ya nanti begitu saya pilih, ini juga harus muncul ya. Begitu kita klik 2 kali, pada bagian combo ya, data golongan muncul, data jenis juga muncul ya, ini juga sama ya. Nah, ini misalkan ini juga muncul sabun ya, golongan sabun, jenisnya adalah sabun ya. Produknya Unilever, jenisnya misalkan sabun mandi. Nah, ini tidak bisa ngedit. Kalau kita mau mengedit data jenis, kita masuknya ke form jenis. Nah, ini untuk edit dan bisa digunakan untuk hapus. Ya. Tombol simpannya juga ada 2 fungsi, bisa digunakan untuk menyimpan, juga bisa digunakan untuk mengedit ya, menyimpan hasil editingnya. Itu ya. Oke, ini ya, jadi ini adalah bahan untuk ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman client server kita. Jadi nanti silakan dicermati baik-baik apa yang tadi saya sampaikan ya. Nanti bisa dilihat ulang ya, termasuk yang ini tadi proses ya di golongan ya, ini untuk prosedur golongan
Ya, ini untuk prosedur golongan. Nah, ini cukup seperti ini ya. Data jenis. Nah, ini prosedur data jenis. Ya, prosedur data jenisnya ini digunakan untuk melakukan pencarian ya, melakukan pencarian ke dalam dua tabel yang terrelasi yaitu golongan dan jenis. Kemudian kalau ditemukan maka combo jenis akan ditambahkan item ya, add item spasi field ya, kode jenis dan seterusnya. Nah, nanti untuk yang jenis ya, ini begitu combo jenis terisi baru kita akan buatkan perintah atau metode seperti ini ya. Ini dikurangi 9 ya, dikurangi 9 itu dari jumlah ya, jumlah digit untuk menampilkan nama jenisnya tadi ya. Panjang kanan ini untuk menampilkan nama jenis ya, jadi textbox jenis itu diambilkan dari panjang kanan ya. Ini digitnya juga tetap 7 ya, combo jenis ya. Baru nanti call buat kode ya. Call buat kodenya ini adalah seperti ini ya. Call buat kode ini ya. Ini untuk membuat kode produknya ya. Kode produknya itu gabungan antara kode jenis tadi ada 7 digit ya, ada 7 digit ditambahkan dengan titik 001. Ini juga sama, kode jenis 7 digit ditambahkan dengan 000 berapa nomor urutan berikutnya. Ini kalau ternyata ada urutan berikutnya ya, ada urutan berikutnya untuk kode produk ya. Oke, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebagai bahan untuk ujian tengah semester kita, saya ngambilnya dari sini. Soalnya soal ujian tengah semesternya nanti saya buatkan ya, saya buatkan hari ini, nanti bisa saya share di Classroom ya. Mudah-mudahan Classroom saya sudah bisa untuk nge-share materi ya, nge-share materi lagi karena kemarin ada sedikit kendala ya. Baik, saya kira ini apabila nanti ada pertanyaan silakan rekan-rekan sampaikan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Ya, pesan saya tetap jaga kondisi kesehatan kita, teman-teman kita, ya lingkungan kita. Kita saling menjaga kondisi kesehatannya. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dari pemerintah tetap kita patuhi. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.